Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Boleh ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Dari situ boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Lambangnya satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat padi dan kapas. Dah, sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini? Dilihat kanan kirinya. Siapa? Bentar. Adara, Rindu, Sabrina, lalu yang laki-laki masuk semua? Yang laki-laki masuk semua? Yang perempuan 3 orang yang tidak masuk? Ya. Ada yang tahu Adara kemana? Sakit ya Bu. Ya. Rindu sakit katanya, Sabrina juga. Kita doakan semoga teman yang sedang sakit diberikan kesehatan yang sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di bab 2, yaitu rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Dikeluarkan dulu buku paket dan buku tulisnya. Sudah dilihat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu siklus hidup. Bapak Rider, siklus hidup putaran atau
pada makhluk hidup. Kalau siklus hidup itu adalah perputarannya makhluk hidup yang mulai dari dia dilahirkan sampai sampai meninggal, siklus hidup. Dia dilahirkan sampai nanti dia meninggal. Metamorfosisnya adalah rangkaian perubahan bentuk pada makhluk hidup. Kalau siklus adalah perputaran kehidupan. Kalau metamorfosisnya adalah rangkaian perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, sekarang ada kosakata yang harus kalian cari. Untuk kelompok 1 ada 3. Nimfa, pupa, larva. Pupa, larva. Dicatat, nimfa, pupa, larva. Kelompok 2, fase metamorfosis. Nimfa, pupa, larva. Kelompok 2, fase dan metamorfosis. Kelompok 3, mengeram dan induk. Kelompok 3, mengeram dan induk. Kelompok 5, benih dan janin. Kelompok 5, benih dan janin. Kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 4, benih dan janin. Kelompok 5, langka dan punah. Kelompok 5, langka dan punah. Kelompok 6, siklus. Oh iya, maaf. Kelompoknya kan tadi sudah kita kasih nama. Jawa mendapatkan nimfa, pupa, larva. Sumatera dapatnya fase dan metamorfosis. Kalimantan dapatnya mengeram dan induk. Papua dapatnya benih dan janin. Sulawesi benih. Sulawesi langka dan punah. Bali dapatnya siklus. Sampai sini sudah? Sudah. Nanti kalian cari, semuanya ada di buku paket. Dilihat kotak yang ada kata kosakata baru. Nanti kosakata barunya dimasukkan ke dalam lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Selanjutnya. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita balik dulu back ke belakang. Yang sudah kita pelajarin. Dilihat buku tulisnya, kita akan menyanyikan lagu golongan hewan atau jenis hewan. Jenis hewan hewan itu terbagi menjadi 2, invertebrata dan vertebrata. 1, 2, 3. Vertebrata. Contohnya sapi dan burung. Punya tulang punggung. Urat kakak, ikan, kucing, ayam, bebek semuanya punya tulang punggung.
bercacing terang dan juga belalang. Sekarang kita akan masuk ke golongan makanan hewan. Ada berapa? 3. Sebutkan, nyanyikan. 1, 2, 3. Hewan itu ada 3. Yang makan rumput itu herbivora. Yang makan daging itu karnivora. Yang makan semua itu omnivora. Contoh sapi kuda. Contoh singa. Contoh omnivora. Ayo bebek angsa. Ayo teman-teman belajar bersama-sama. Yang terakhir, apa itu yang terakhir? Perkembangbiakan hewan. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Kawan, kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ada vivipar dan juga ada ovovivipar. Ovipar hewan yang bertelur seperti ayam, ikan, burung. Vivipar hewan yang melahirkan. Carilah tahu nama hewannya. Vivipar hewan melahirkan. Seperti kucing, sapi, dan kuda. Ovovivipar hewan bertelur dan juga hewan yang melahirkan. Kuda, laut, dan ikan pari. Ibu anak ular dan ibu. Belajar dari masyarakat tentang perkembangbiakan hewan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagus. Kemarin kita sudah membahas di bab 1 itu ada jenis hewannya, ada 2, invertebrata dan vertebrata. Lalu golongan makanannya ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang terakhir perkembangbiakannya. Ada berapa perkembangbiakannya? Ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang kita masuk nih ke dalam rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Kemarin kita sudah tahu bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana mereka cara makannya, jenis hewannya ada berapa. Sekarang adalah siklus hidupnya pada hewan. Tujuannya kita akan menjelaskan pengertian siklus hidup pada makhluk hidup. Lalu menyebutkan tahapan perubahan pada makhluk hidup. Tahapan perubahan pada makhluk hidup ini disebut metamorfosis. Lalu memberikan contoh siklus hidup hewan dan bagaimana metamorfosisnya pada hewan. Oke, selanjutnya sebelumnya kita diskusi dulu nih. Kemarin kita sudah banyak diskusi bagaimana atau mengapa semua makhluk hidup mengalami perubahan. Mengapa semua makhluk hidup butuh perubahan?
untuk berkembang. Lalu untuk mempertahankan jenisnya. Pintar. Lalu apa lagi? Untuk meneruskan keturunannya. Lalu ada lagi? Agar tidak punah. Jadi mengapa nih semua makhluk hidup mengalami perubahan? Karena kalau makhluk hidup tidak mengalami perubahan, tidak adanya regenerasi hidup. Atau misal yang tua-tua aja, tidak ada perubahan, tidak ada angka kelahiran, tidak ada kenaikan. Misal bayi, kalau misalnya dia segitu aja, akan hidup tidak? Tidak, semua makhluk hidup butuh berubah. Sama manusia juga butuh berubah, yang tadinya buruk menjadi baik. Tadinya sifatnya buruk menjadi sifat yang baik. Makanya mengapa semua makhluk hidup mengalami perubahan? Kalau tidak, kalian akan ketinggalan. Ketinggalan, semuanya ketinggalan. Dijauhi oleh teman. Tidak ada perubahan, tidak ada keturunan, tidak ada yang mempertahankan jenisnya. Makanya, kenapa? Punya. Tapi dia tidak mau meneruskan keturunannya. Ada mungkin yang kelainan, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Banyak faktornya. Dah, selanjutnya sampai sini sudah mengerti? Jadi setiap makhluk hidup butuh perubahan. Ibu sedikit ada motivasi, yaitu transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu tidak terjadi seketika, melainkan melalui fase kepompong yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi, sebelum kamu menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang besar, punya nama, punya perusahaan di mana-mana, kalian akan melalui fase ulat. Fase ulat itu kalian apa? Ketika masih belajar. Ini kalian masih dalam fase ulat. Nanti SMP, SMA, kalian masih kepompong. Udah waktunya. Nanti pas ketika kalian kerja, kalian akan menjadi kupu. Kalian akan terbang bebas. Kalian akan menentukan bagaimana hidup kalian sendiri. Nah, dari fase tersebut apakah langsung instan? Langsung tiba-tiba jadi kupu-kupu? Tidak. Mereka akan melewati fase kepompong dan membutuhkan waktu dan kesabaran. Kepompong, kalau misalnya memang tidak ada gangguan, mereka akan hidup atau menetas sesuai dengan waktunya. Tetapi kalau misalnya dia diganggu oleh manusia, diburu atau diganggu sama hewan lain, maka yang akan terjadi, mereka akan melahir lebih cepat. Makanya kalian sekarang nikmati saja prosesnya dulu, pelan-pelan saja. Kalau tidak tahu, bertanya. Oke, selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas, apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah rangkaian perubahan yang terjadi pada makhluk hidup sejak lahir, tumbuh, berkembang, sampai dewasa dan menghasilkan keturunannya. Kemarin kita juga ada bahas apa itu perkembangan. Perkembangan adalah, dilihat catatannya, apa itu perkembangan? Apa itu perkembangan? Dilihat bukunya.
Iya. Proses kedewasaan yang membuat perubahan kemampuan pada makhluk hidup. Kemarin kan sudah dibahas perkembangan dan perubahan. Perkembangan tadi adalah meningkatnya kemampuan suatu makhluk hidup. Misal, yang tadinya tidak bisa membaca dengan lancar, menjadi bisa lancar. Nah, kalau perubahan adalah berubahnya bentuk tubuh pada makhluk hidup yang tadinya anak bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Itu yang namanya perubahan. Kalau perkembangan adalah meningkatnya kemampuan makhluk hidup. Yang tadinya manusia tidak bisa jalan, jadi bisa jalan. Yang tadinya burung ketika dilahirkan belum bisa terbang, jadi bisa terbang. Itu yang namanya perkembangan. Dah, sampai sini paham apa itu siklus? Lalu perubahan dan perkembangan apakah sudah dimengerti? Sudah. Tadi siklus itu adalah rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Kita akan masuk ke dalam metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan sejak dari telur. Tadi siklus hidup adalah rangkaian, sedangkan metamorfosisnya adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan sejak dari dia telur sampai menjadi dewasa. Bentuk tubuhnya bisa sangat berbeda di setiap tahap. Maka metamorfosis terbagi menjadi 3. Apa saja? Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan ametamorfosis. Coba, apa itu metamorfosis sempurna? Dilihat, metamorfosis sempurna adalah hewan yang kencang, Putra. Hewan yang mengalami tahap pupa atau kepompong. Hewan yang mengalami tahap pupa atau kepompong. Tahap metamorfosis sempurna ini biasanya meliputi lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Metamorfosis sempurna, dia akan tumbuh berbeda dari telurnya. Misal, telur, lalu dia akan melewati tahap pupa atau kepompong. Ketika lahir, bentuk tubuhnya akan berbeda dari yang lain. Lalu metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan pada hewan, terutama serangga, yang melalui 3 tahapan, yaitu
telur, nimfa, dan dewasa. Dewasanya disebut apa? Imago. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini adalah proses perubahan yang tidak sempurna atau tidak banyak berubah dari kecilnya, dari ketika dia dilahirkannya atau menetas telurnya. Dia akan sama bentuk tubuhnya seperti belalang dan capung. Kalau misalnya contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Yang terakhir, ametamorfosis atau yang tidak mengalami metamorfosis. Apa yang tidak mengalami metamorfosis contohnya? Ayam. Kenapa ayam? Karena pinter, karena bentuk tubuhnya tidak berubah. Kalau tadi metamorfosis tidak sempurna, dia melewati tahapan nimfa dan tidak melewati tahapan pupa. Kalau ametamorfosis ini, mereka sama sekali tidak berubah bentuk tubuhnya. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang metamorfosis? Tidak. Oke, sekarang kita masuk. Kemarin ibu kan sudah meminta kalian untuk mengamati metamorfosis pada nyamuk. Coba ibu mau tahu bagaimana rangkuman yang sudah kalian pelajari di rumah bersama orang tua kalian. Dari kelompok Jawa. Sekarang kelompok Jawa. Di manakah tempat tinggalnya hidup nyamuk? Di mana? Tempat yang gelap. Lalu dia tinggalnya di mana nih? Biasanya nyamuk bertelurnya di mana? Di mana? Air atau tempat yang kotor. Biasanya kalian lihat di bak mandi pasti ada jentik-jentik nyamuk. Betul? Nah, itu biasanya tempat perkembangbiakannya nyamuk. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kan? Kelompok Sumatera. Bagaimana hasil kamu yang udah kamu amati dalam metamorfosis nyamuk? Bagaimana metamorfosis nyamuk ini, termasuk apa metamorfosisnya ini si nyamuk? Sempurna, karena dia apa? Melewati pupa. Melewati pupa. Coba tahapannya dari apa? Nyamuk tuh telur, larva, terus pupa, lalu nyamuk dewasa. Nah, telurnya itu dinamakan jentik atau jentik nyamuk. Nah, coba kelompok 3. Menurut kamu nih bagaimana untuk mencegah tidak terjadinya jentik nyamuk? Menggunakan apa misalnya? Atau ada harus fogging kan rutin biar tidak terjadi demam berdarah atau bagaimana? Coba yang udah kamu pelajari, udah kamu amati di rumah. Biasanya mama tuh untuk mengusir nyamuk bagaimana? Coba. Ayo yang ngomong. Menggunakan apa? Yang kenceng.
Pintar, merapikan barang agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nyamuk bukan hanya di air, tetapi di tempat yang gelap dan kotor. Betul kata Bagas, gelap dan kotor. Dia akan menaruh telur-telurnya atau jentik-jentiknya di tempat-tempat yang kotor. Maka kalau kamar kalian kotor, maka banyak nyamuk. Biasanya kalau musim hujan juga banyak nyamuk. Banyak nyamuk karena kenapa? Banyak genangan air. Jadi nanti kalian amati lagi di rumah. Bagaimana proses nyamuk itu berkembang. Lalu tempatnya bagaimana? Dan pencegahannya seperti apa? Minggu depan kita akan bahas lagi. Pencegahan nyamuk agar tidak menjadi demam berdarah. Oke, berarti tadi sudah bagus pengamatan di rumah tentang bagaimana nyamuk itu tinggal, metamorfosis nyamuk seperti apa, lalu bagaimana pencegahannya juga sudah bagus. Sekarang kita akan masuk ke dalam mengerjakan lembar kerja. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja, Ibu akan menampilkan video. Belajar sambil bermain. Hai, aku Marbel. Jangan lupa subscribe. Cila, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, hai Bella. Hari ini aku menjadi dokter khusus kupu-kupu. Lihatlah, mereka cantik sekali, bukan? Aku akan mengamati ibu kupu-kupu ini dan menunggu bayi kupu-kupunya lahir. Apakah ibu kupu-kupu itu sedang hamil? Tentu saja. Lihatlah perutnya yang besar itu. Dia pasti hamil. Kupu-kupu itu tidak melahirkan. Benar kan, Pota? Kalau tidak melahirkan, bagaimana caranya bayi kupu-kupu muncul? Leno ini, kamu sebenarnya tidak tahu kan? Aku lupa bagaimana bayi kupu-kupu muncul. Tapi yang pasti bukan melahirkan. Kupu-kupu itu melahirkan. Lihat saja perutnya yang buncit. Tidak, kupu-kupu tidak melahirkan. Hai teman-teman, aku punya buku ajaib. Mengapa kalian semua murung? Tadinya aku dan Cila sedang mengamati Jadi kupu-kupu yang mau siapa melahirkan. karakter dari video Tapi tersebut? Aku memberitahu Namanya siapa mereka aja bahwa kupu-kupu karakternya? tidak melahirkan. Apa judul Tapi dari mereka video tidak percaya. tersebut? Nanti sekarang sama aku bawa buku tentang kupu-kupu. sekalian tugas bahasa Kalian semua Indonesia. harus Ada kan hari ini pelajaran bahasa Indonesia? Siap ya? Ini akan menjadi tugas bahasa Indonesia. Kalian menceritakan ulang apa isi dari video yang sudah kalian tonton. Oh, kita ada di mana? Aduh, badanku sakit. Wow. Selamat datang teman-teman. Aku punya hadiah untuk kalian. Saya hebat. Wah, Cantiknya. wow, aku bisa terbang. Nah, semuanya sudah punya sayap? Ayo ikuti aku. Marble, kita ini di mana sih? Mencurigakan sekali.
kita berada di negeri kupu-kupu. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Benar sekali, Marble. Kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Apakah kalian tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada tubuh hewan selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Berubah bentuk seperti kelelawar menjadi vampir. Bukan yang seperti itu. Dan vampir itu tidak ada, Leno. Peri, bagaimana kupu-kupu muncul? Apakah kalian melahirkan atau tidak? Kebetulan sekali, kita sudah sampai. Ini adalah rumah milik salah satu ibu kupu-kupu yang sedang hamil. Ibu kupu-kupu ini akan menjawab pertanyaanmu, Cila. Hai ibu kupu-kupu. Oh, hai. Anak-anak ini ingin tahu bagaimana kupu-kupu muncul. Apakah engkau bisa menjelaskannya? Anak-anak yang penuh semangat, mendekatlah. Nah, ini adalah telur kupu-kupu. Aha, benar kan? Kupu-kupu tidak melahirkan. Jangan murung, Cila. Kita semua kan masih belajar. Apakah dari telur-telur ini nanti akan keluar bayi kupu-kupu? Itu kan sudah pasti. Bukan bayi kupu-kupu yang akan keluar, tapi bayi ulat. Tidak mungkin. Ulat kan bukan kupu-kupu. Aku bingung. Aku takut ulat. Nah, teman-teman, ayo berkumpul lagi. Ibu kupu-kupu akan menjelaskan semuanya untuk kalian. Jadi, kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Kami meletakkan telur-telur ini di daun-daun yang segar dan tersembunyi dengan baik. Telur ini akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Wah, telurnya bergerak. Wah, dia mau menetas. Welcome to a magical castle up in the clouds, filled with ada ulat. Tidak apa-apa, Cila. Dia tidak akan menyakitimu. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Para ulat kecil ini akan memakan daun-daun segar. Mereka makan, dan makan terus hingga menjadi besar. Lalu, setelah dewasa, mereka akan tertidur selama 10 hingga 12 hari. Lama sekali, mirip dengan Neko. Nah, ayo kita pindah ke tempat di mana para ulat sedang tidur. Terima kasih Ibu Kupu-Kupu. Sama-sama, Peri. Nah, kita sudah sampai. Di mana ulatnya? Mereka semua sedang tidur di dalam selimut itu, Cila. Yang menggantung di daun-daun ataupun ranting dan dahan ini adalah kepompong. Mereka semua ulat yang sedang tertidur. Hai ulat, apakah kami boleh mengamatimu yang sedang bersiap-siap untuk tidur? Silakan saja, Peri. Persiapanku sudah hampir selesai. Coba kalian perhatikan ulat itu. Ia sedang bersiap-siap untuk tidur panjang. Ulat akan mencari rumah yang nyaman di daun atau ranting. Kemudian mereka akan membuat selubung dari bahan semacam benang yang melekat pada daun atau ranting. Wah, apakah mereka akan tidur terus
Di dalam selimut itu? Benar. Bagaimana caranya dia makan? Kepompong tidak makan, Cila. Mereka sudah memiliki cadangan makanan. Di dalam sana, tubuh ulat akan berubah menjadi tubuh kupu-kupu. Benar begitu kan, Peri? Benar sekali. Lalu, kapan kupu-kupunya muncul? Kenapa dari tadi bentuknya berbeda terus? Itu dia. Kebetulan sekali ada kepompong yang sudah waktunya bangun. Ayo kita sambut dia. Nah, semua proses yang kalian lihat tadi disebut dengan metamorfosis. Kupu-kupu dewasa akan bertelur, kemudian menetas menjadi ulat. Setelah ulat dewasa, dia akan berubah bentuk menjadi kepompong. Dari kepompong itulah kupu-kupu yang cantik akan muncul. Sekarang kalian semua sudah paham dari mana kupu-kupu muncul, bukan? Iya, aku paham. Aku juga. Kalau begitu, sudah saatnya kita pulang. Oh iya, terima kasih Peri. Leno, Potter, apa yang kalian lakukan? Membentuk kepompong. Lalu berubah menjadi kupu-kupu. Kamu bisa aku Daniel. Jadi kepompong. Gak bisa. Aha, Oke, sudah selesai. Marble membaca. Oke, sudah selesai dulunya. Sudah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerjanya. Kelompok enggak, yang tadi kalian sudah dirangkum kan? Dari video tadi? Enggak. Ya terserah kalian mau nulis mau enggak, yang penting nanti bisa menjelaskan. Yang penting pertama bisa menjelaskan, yang kedua ketika nanti mengerjakan tugas bahasa Indonesia kalian bisa menuliskan apa yang ada di cerita tersebut. Apa aja, tokohnya siapa saja. Pokoknya ceritakan kembali bagaimana yang ada di cerita atau video tersebut. Mengerti? Oke, sekarang kelompok Jawa. Kelompok Jawa maju nih. Lembar kerjanya. Tolong diambil itu di situ. Nih, kelompok Jawa. Kelompok Sumatera. Sulawesi. Bali. Sulawesi. Ya, dengarkan. Tar dulu, duduk dulu, dengarkan penjelasan Ibu. Tadi siapa yang tidak membawa gunting? Ya,
Sumatera dan kelompok Kalimantan, itu ada 2 tugasnya. Kalian identifikasi atau kalian cari itu termasuk dalam metamorfosis apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dibagi tugasnya agar tidak repot sendiri atau satu orang mengerjakan 2 tugas. Dibagi-bagi tugasnya. Lalu, dengarkan, lalu diskusikan kosakata baru yang tadi sudah Ibu bagikan. Lalu, untuk penjelasan tadi yang di video, kalian tulis di dalam kotak-kotak yang berwarna. Ada kan? Dah. Tadi kan sudah digunting. Kalau sudah digunting, ditulis apa yang sudah kalian lihat, apa yang tadi kosakata baru yang kalian dapatkan. Lalu yang bundar tempelnya di di kardus. Ini yang putih-putihnya kan digunting. Putih-putihnya biar gak ada putih-putih nanti. Lipatnya sesuai garis yang dilipat. Lalu ketika dilipat, gunting tengahnya, tapi atasnya tidak digunting. Lihat, yang atas ini dan yang atas sebelah ini tidak digunting. Yang digunting hanya pinggirannya. Dah, tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Sudah menyelesaikan tugasnya semua? Sudah selesai diskusinya? Sudah, berarti sekarang waktunya presentasi time. Mulai dari kelompok Jawa. Ayo kelompok Jawa disimpan, dengarkan ketika teman sedang menjelaskan. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jawa ingin mempresentasikan hasil diskusi. Terus? Dan apa itu yang kalian pegang itu apa? Namanya apa? Diorama. Jelasin dapat apa aja? Kami mendapat penyu dan kupu-kupu. Iya, terus jelasin. Metamorfosis penyu. Ya, ini metamorfosis penyu Iya. dari telur, baru netas, anak-anak, dewasa, katak dewasa, katak remaja, katak dewasa. Mulai dari angka ulang. Metamorfosisnya. Telur penyu menetas, anak penyu remaja, penyu dewasa. Termasuk apa? Penyu ini metamorfosis apa? Termasuk virus flu. Metamorfosis apa penyu ini? Ametamorfosis kan? Tidak sempurna kan? Metamorfosis. Hah? Metamorfosis. Kenapa metamorfosis? Karena tidak berubah sejak kecil. Lalu dapat apa lagi? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ayo jelaskan. Lalu Metamorfosis kupu-kupu.
telur, ulat, pupa atau kepompong, dewasa. Termasuk apa? Termasuk metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah Tahapan yang melewati tahap pupa atau kepompong. kalau metamorfosis sempurna itu dia berubah bentuk tubuh atau tidak? Berubah. Lalu melewati tahapan Kepompong. atau pupa. Selanjutnya apa yang tadi kata baru yang kamu ketahui? sempurna habis semua hingga tidak Ada sisa. langka Jarang ditemukan. Induk sebutan ibu untuk binatang. Nah, apa itu tadi yang terakhir? tahapan Metamorfosis. metamorfosis itu adalah telur, ulat, atau kepompong. Untuk dewasa metamorfosis pada metamorfosis sempurna adalah mengalami perubahan saat kecil. Iya, karena mengalami perubahan. Coba, yang lain ngomong lain. Ngapain? Bi. Diam. Ngapain? Ada mau nanya. Ya, Bapak. Coba, apa yang didapatkan dari kelompok satu nih? Metamorfosis apa? Dan penyu. Penyu itu termasuk apa? Metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Yang kedua yaitu metamorfosis kupu-kupu. Termasuk apa metamorfosis kupu-kupu? Sempurna. Kenapa sempurna? Karena melewati tahapan atau Kompak. ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok satu? Tidak. Kalau gitu tepuk tangan buat kelompok Nah, sekarang kelompok Sumatera. Maju kelompok Sumatera. Reva, coba lihat nyala nggak? Dah. Ayo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa, Sumatera ingin prestasikan Hasil dari gizi kami gama kami buat Lalu dapat apa? nyamuk capuk. Nyamuk sama capuk. Coba dijelasin. Yang pertama, metamorfosis nyamuk. Telur, larva, pupa, nyamuk dewasa. Termasuk apa itu nyamuk? Metamorfosis sempurna. Penjelasan dari metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah Metamorfosis sempurna adalah hewan yang melewati tahap pupa atau kepompong. yang melewati tahapan pupa atau Kepompong. Yang kedua dapat apa itu?
Capung. Capung. Menurut kamu capung itu metamorfosis apa? Tidak sempurna. Hah? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Sempurna. Tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti dia tidak melewati tahapan apa? Pupa sama kepompong. Pupa atau ke? Pompong. Coba metamorfosis capung ada yang tahu apa? Mulai dari Lalu lala, arsa, lalu ke pa, nimfa, yang terakhir capung dewasa, capung wasa, atau imago. imago pintar. Ayo, kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Coba dapat apa itu dari kelompok Sumatera ini? Nyamuk dan nyamuk. Si nyamuk ini termasuk apa? Metamorfosis apa? Nyamuk. Dilihat tadi dengerin penjelasannya. Coba diulang penjelasan dari metamorfosis nyamuk. Telur, Larva, pupa, nyamuk dewasa. nyamuk dewasa. Berarti termasuk apa ini? Metamorfosis apa? Sempurna. Termasuk metamorfosis sempurna. Karena melewati tahapan pupa. Yang sempurna bukan hanya kepompong, tapi juga pupa. Kalau misalnya yang tidak sempurna, yaitu nimfa. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 2? Tidak. Tepuk wow. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok Kalimantan. Ayo, sing. Kelompok lain bersuara atau tidak? Diam. Dah, ayo dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dan Dio. Dapat apa itu? Apa? Ayam. Iya, dijelasin. Ayam itu tahapannya apa saja, termasuk metamorfosis apa? Anak ayam dewasa. Ayam dewasa termasuk metamorfosis apa? Ayam. Ame. Kenapa? Karena tidak berubah dari lahirnya. Bentuk tubuhnya berubah tidak? Tidak. Maka dinamakan ametamorfosis. Kata baru yang udah kamu dapatkan apa tadi? Yang dibagi sebelumnya itu Ibu. Hah? Iya, yang di awal kan Ibu bagi-bagi. Kata baru, kosakata baru. Ini.
Ayam adalah hewan ametamorfosis yang tidak melewati tahapan telur. Oke, ini dari kelompok Kalimantan, dia dapat apa nih hewannya? Ayam. Termasuk apa ayam? Ametamorfosis. Apa itu ametamorfosis? Hewan yang tidak berubah bentuk tubuhnya sama sekali dari kecil hingga dewasa. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok? Yaudah, tepuk tangan buat kelompok 3. Dikasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok Kalimantan. Terima kasih. Sekarang kelompok Sulawesi dulu, Sulawesi. Sekarang Ibu mau review atau umpan balik dari hasil presentasi. Dengarkan, duduk. Apa sih yang kamu ributin? Kalau mau lewat bilang permisi, jangan marah-marah. Dah, dengarkan. Tadi yang sudah Ibu lihat, masih banyak yang harus Ibu tanya dulu baru kamu jelasin. Padahal kalau yang namanya presentasi, kalian sudah harus tidak main gunting. Sudah selesai guntingnya. Tidak ada yang mukanya di meja. Dagunya tidak ada yang di meja. Semuanya tegak duduknya. Tidak ada yang leye-leye. Dah, dengarkan. Yang tadi sudah Ibu yang sudah kemarin Ibu sudah jelaskan. Yang namanya presentasi, kalian tidak seharusnya ditanya dulu baru menjawab. Tapi yang namanya presentasi, kalian sudah harus menjelaskan secara langsung. Tanpa harus Ibu tanya, tanpa harus Ibu jelaskan apa yang harus kalian bicarakan. Kalau kalian sudah maju presentasi, berarti kalian sudah lancar harusnya menjelaskan. Oke teman-teman, dengerin. Oke teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan metamorfosis yang telah kami diskusikan. Hewan yang kami dapatkan adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah termasuk metamorfosis sempurna. Karena kupu-kupu melewati tahapan pupa atau kepompong. Jadi, kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Lalu, dalam tahapan atau metamorfosis kupu-kupu, dimulai dari telur. Lalu, menetas menjadi ulat. Setelah ulat itu besar, terjadilah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itulah metamorfosis dari hewan kupu-kupu. Nah, seperti itu kalau misalnya lagi presentasi. Tutup kalau nguap. Kalau yang namanya presentasi, kalian sudah bisa menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan. Tanpa perlu harus Ibu tanya, kamu dapat hewan apa? Kamu coba jelasin metamorfosis sempurna itu apa? Paham tidak?
Kalau besok ada presentasi lagi, sudah bisa? Sudah mengerti? Sudah. Tadi semuanya sudah bagus, sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan dioramanya. Walaupun masih ada tadi diorama yang belum rapi, nanti bisa dirapikan lagi, guntingnya coba dirapihkan, jangan ada yang ngelemnya belum kelem. Coba lemnya dirapikan lagi. Lalu dari tadi yang maju hanya yang berbicara yang itu saja. Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah paham atau belum? Terus kenapa tidak membantui temannya ketika lagi maju ke depan? Banyak yang diem, tidak mau membantu temannya menjelaskan. Besok kalau ada presentasi lagi, sudah siap berbicara semua? Ibu akan mau kalian harus setiap anggota kelompoknya berbicara. Tidak ada yang tidak berbicara. Kalau tidak berarti nilainya dikurangin. Mengerti? Oke, sudah jelas tadi apa yang sudah Ibu jelaskan? Nah, sampai sini mengerti? Sampai sini paham? 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu manusia. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kumbang dan juga melak sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh ulang yang tidak sempurna. Tepuk tangan buat kita semua. Dan besok jadi dihafalin. Setiap pelajaran IPAS akan dinyanyikan. Sekarang balik ke tempat duduknya masing-masing. Waktunya kita kuis. Sebelum kita mengerjakan lembar evaluasi, dengarkan. Setiap kelompok akan menjawab satu kuis. Setelah kita mengerjakan kuis, kita akan melaksanakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi adalah mengerjakan tugas yang sudah kalian tadi pelajari. Nah, sekarang kelompok Jawa, coba. Tahap kepompong termasuk dalam metamorfosis. Apa? Kira-kira benar atau tidak? Betul. Sempurna. 10 poin buat kelompok 1. Jawa. Sekarang kelompok Sumatera. Tahap nimfa terdapat
Nimfa. Yang mana? A, B, C, D. B. Betul atau tidak? Coba kita lihat. Betul. Belalang. Nimfa adanya di hewan Oke, selanjutnya kelompok Kalimantan. Siklus hidup pada tumbuhan biasanya dimulai dari mana? Biji. Coba kita lihat betul atau tidak ya. Betul. Pintar, biji. Selanjutnya kelompok Sulawesi. Tahap awal dari siklus hidup kupu-kupu adalah yang mana? A, B, C, D, C. Betul atau tidak? Betul. Selanjutnya kelompok Papua. Tahapan yang benar dalam siklus hidup ayam adalah ayam. Coba tadi siapa yang kelompoknya dapat ayam? Nah, kelompok Kalimantan. Apa? Yang mana? Coba dibaca apa aja? Telur, anak ayam, ayam dewasa. Ibu juga bingung. Ini kan pertanyaannya ayam, kenapa ininya katak ya? Dah. Berarti B, jawabannya B. Betul atau tidak ya? Dilihat. Betul. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok Bali. Bali. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu A, B, C, D, C. Coba kita lihat betul atau tidak. Betul. Berarti semuanya mendapat 10 poin. Oke. Selanjutnya. Sudah habis. Oke, kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Kesimpulan, jadi ini kita dari tadi membahas tentang siklus hidup setiap makhluk hidup. Kesimpulannya adalah setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna, dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Namun semua hewan tetap mengalami tahapan umum, yaitu ketika ia lahir, lalu tumbuh, habis tumbuh berkembang biak, lalu mati. Itu yang dinamakan siklus hidup. Sudah dengarkan? Kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah
menjadi anak yang baik, sudah belajar bersama-sama. Semoga apa yang dipelajari hari ini menjadi manfaat. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.